Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga Allah senantiasa melimpahkan perlindungannya untuk kita semua. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang berjuang mencari nafkah, semoga dipermudah jalan rezekinya. Dan bagi yang sedang dalam kesulitan, semoga segera diberi jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang begitu memilukan, penuh emosi, dan membuka mata hati kita. Kisah tentang para tenaga kerja Indonesia di Kamboja yang dipaksa menyerahkan ginjal mereka tanpa bius, tanpa gaji, bahkan tanpa peri kemanusiaan. Sebuah kisah yang bukan hanya menggetarkan jiwa, tapi juga menyuarakan keadilan bagi mereka yang selama ini dibungkam. Silakan siapkan hati dan tonton video ini sampai akhir. Karena ini bukan sekadar tontonan, tapi bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Inilah kisah ngeri. TKI Kamboja dipaksa serahkan ginjal tanpa bius, tanpa digaji. Keberangkatan penuh harapan, awal dari mimpi buruk. Namaku Rika. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Usia 24 tahun. Sejak kecil, hidupku tidak pernah mudah. Ayah hanya seorang buruh tani, sedangkan ibu sudah lama sakit-sakitan. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Karena itulah, aku memutuskan untuk mencari kerja ke luar negeri, demi keluarga. Semua berawal dari postingan di media sosial. Seorang agen bernama Mbak Lilis menawarkan pekerjaan di luar negeri. Katanya, pekerjaan ringan di pabrik elektronik, gaji besar, tempat tinggal disediakan, dan semua biaya berangkat ditanggung. Kalau kamu rajin, bisa kirim uang ke rumah sampai 10 juta sebulan, katanya meyakinkan. Tanpa berpikir panjang, aku menghubunginya. Ia sangat ramah. Lalu dalam waktu seminggu, aku sudah berada di Jakarta untuk proses keberangkatan. Bersama 5 orang lainnya, semuanya perempuan sepertiku, kami diminta menyerahkan paspor dan KTP. Nanti kami uruskan semuanya, kata Mbak Lilis sambil tersenyum manis. Kami tidak tahu kemana sebenarnya kami akan dibawa. Yang kami tahu, tujuan kami adalah Kamboja. Bukan Hong Kong, bukan Taiwan seperti kebanyakan TKI lainnya. Tapi kami percaya, karena semua tampak lancar. Di bandara, semua seperti normal. Kami terbang ke Phnom Penh. Sesampainya di Kamboja, semuanya mulai berubah. Kami dijemput oleh 2 orang pria lokal yang tidak bisa bahasa Indonesia, dan 1 perempuan Indonesia yang wajahnya sinis, bernama Winda. Mulai sekarang kalian ikuti aturan saya, katanya keras. Kalau tidak mau susah, dengar saja, jangan banyak tanya. Kami dibawa ke sebuah gedung bertingkat di pinggiran kota Sihanoukville. Tapi bukan pabrik, melainkan seperti gudang. Di dalamnya banyak ruangan kecil. Setiap orang dari kami dipisahkan. Tidak boleh pegang HP, tidak boleh keluar, bahkan tidak boleh berbicara satu sama lain. Ruanganku sempit. Hanya ada ranjang kecil, kipas angin, dan CCTV yang menyala terus. Makanan diantar 2 kali sehari. Aku mulai merasa seperti tahanan, bukan pekerja. Tapi masih berharap mungkin ini hanya karantina sementara. 3 hari kemudian, kengerian dimulai. Pagi itu, seorang perempuan bernama Indri, teman satu rombongan, dipanggil. Ia tampak cemas. Ia bilang padaku, kalau aku nggak balik-balik, tolong doain aku ya. Ia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Indri tidak kembali. Sore harinya, kami semua dipanggil satu-satu ke ruangan yang lebih besar. Di sana ada seorang pria Cina, 2 orang lokal berseragam, dan Winda. Di tengah ruangan ada meja operasi. Lengkap, tapi bukan rumah sakit. Semuanya kotor, tidak steril. Lalu salah satu dari kami disuruh duduk di kursi. Seorang lelaki datang memegang suntikan besar dan menusukkan ke lengannya. Tapi, dia tidak tertidur. Jeritan itu masih terngiang sampai sekarang. Ia teriak sekeras-kerasnya. Kami hanya bisa menutup telinga dan menangis. Tapi Winda hanya tertawa kecil. Ini bagian dari kontrak. Kalian sudah tanda tangan. Ginjal kalian milik kami sekarang. Aku merasa seperti entah dibawa kemana. Katanya mereka akan dipulangkan setelah proses selesai. Tapi aku tahu mereka tidak kembali. Aku mulai mencari jalan kabur. Suatu malam, ketika penjaga sedikit lengah, aku mencuri ponsel dari kantong jas milik pria penjaga. Aku coba hidupkan. Untung masih bisa dipakai. Aku langsung kirim pesan ke nomor kakakku yang aku hafal di luar kepala. Hanya 1 pesan. Aku di Kamboja, disekap. Tolong lapor polisi, ini bukan pabrik. Kami diambil ginjalnya, tanpa bius, Rika. Setelah itu, aku sembunyikan HP itu di balik kasur. Tapi rupanya, CCTV menangkapku. Keesokan harinya, aku dipukuli. Winda menamparku berkali-kali. Berani-beraninya kau hubungi luar, katanya. Kalau kau masih hidup, itu karena ginjalmu masih bagus. Tapi sebentar lagi, kamu akan kami potong. Hidup atau mati, terserah kami. Tubuhku memar, sakit.
Tapi yang lebih sakit adalah rasa takut yang menghantui. Namun Tuhan masih sayang padaku. 3 hari setelah itu, suara sirene datang dari luar. Teriakan orang-orang berseragam memenuhi lorong. Tembakan dilepaskan. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat, suara kaca pecah, dan teriakan dalam bahasa Kamboja. Pintu ruanganku didobrak. Seorang pria Kamboja berpakaian tentara berteriak, "Jangan takut, kami dari polisi imigrasi." Aku menangis sejadi-jadinya. Aku tak percaya aku masih hidup. Ternyata pesan yang kukirim sampai ke tangan LSM di Jakarta. Mereka langsung berkoordinasi dengan KBRI dan kepolisian Kamboja. Tempat itu digerebek, tapi sebagian pelaku sudah kabur. Winda, lolos. Pria Cina itu menghilang. Aku dan 4 teman lainnya diselamatkan, tapi 2 di antara kami sudah kehilangan ginjal. Mereka trauma, tak bisa bicara selama berhari-hari. Tubuh mereka lemas, bekas luka operasi masih terlihat jelas. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tak pernah diberi gaji. Janji tinggal janji. Aku akhirnya dipulangkan ke Indonesia setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan selama 2 minggu. Tapi luka itu tidak akan pernah hilang dari hatiku. Aku sekarang hidup di desa. Tak lagi percaya dengan agen-agen TKI yang menawarkan janji manis. Aku ingin semua orang tahu bahwa di balik kata kerja di luar negeri bisa saja tersimpan mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan. Ini bukan cerita fiksi, ini nyata. Dan di luar sana mungkin masih banyak perempuan sepertiku yang belum berhasil pulang. Kebenaran yang dibungkam, Rika masih sering terbangun di malam hari menggigil meski tubuhnya dibalut selimut tebal. Bayangan wajah Indri yang menjerit-jerit kesakitan tanpa bius, suara gergaji logam, dan bau darah yang melekat di rongga hidungnya, semuanya belum mau pergi dari benaknya. Di desa kecil di Cianjur itu, ia memang sudah kembali ke pangkuan keluarga. Tapi jiwanya belum kembali utuh. Sejak kepulangannya dari Kamboja 3 bulan lalu, banyak wartawan dan LSM yang mencoba mendekatinya. Tapi sebagian besar dibungkam. Entah bagaimana, beberapa orang misterius selalu datang lebih dulu, memaksa keluarga Rika untuk tidak buka suara, dengan amplop-amplop yang makin lama makin tebal, atau ancaman yang makin lama makin menyeramkan. Ayah Rika bahkan sempat diserempet mobil tak dikenal saat pulang dari masjid. Sejak itu, mereka semua jadi takut. Namun Rika tak ingin diam terus. Ia diam-diam menulis semua pengalamannya ke dalam buku tulis robek-robek, menyimpannya di bawah tempat tidur. Satu malam, seorang perempuan muda datang menemuinya diam-diam, memperkenalkan diri sebagai Nadia, seorang relawan dari organisasi HAM internasional. "Aku tahu apa yang kamu alami. Kami sedang menyusun bukti, tapi kami butuh kamu bicara, Rika. Kalau kamu berani, kita bisa buka semuanya." Rika sempat ragu, tapi Nadia tidak memaksa. Ia hanya meninggalkan 1 nomor telepon dan berkata, "Kalau kamu siap, hubungi aku. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menghentikan mereka." Di sisi lain, di Phnom Penh, Kamboja, Winda, perempuan yang pernah menghancurkan hidup banyak TKI, kini hidup dengan identitas palsu. Ia sudah memotong rambutnya, mengubah paspor, dan tinggal di sebuah apartemen mewah yang disediakan oleh komplotan perdagangan organ internasional. Ia tidak sendiri. Di belakangnya ada jaringan besar yang melibatkan oknum militer, dokter, bahkan pejabat. Rika lolos, tapi nggak masalah. 1 atau 2 bocor itu biasa, kata seorang pria media internasional. Mereka tahu, jika 1 korban bisa bicara, dan bukti mulai terkumpul, semuanya bisa runtuh. Maka mereka mulai bergerak diam-diam. Data-data dikaburkan, gudang lama dibakar, dan para TKI yang tersisa dikirim ke lokasi baru. Lebih terpencil, lebih jauh dari pantauan. Termasuk 1 orang yang diam-diam masih hidup. Indri ternyata tidak mati. Setelah kehilangan 1 ginjal dan hampir kehabisan darah, ia sempat dibuang di luar kota, dianggap sudah tak berguna. Tapi nasib membawanya ke tangan seorang biksu tua yang menemukannya di pinggir jalan. Biksu itu merawatnya selama 2 bulan, diam-diam hingga Indri bisa berjalan lagi. Namun Indri kehilangan kemampuan bicaranya. Trauma berat membuatnya seperti anak kecil, hanya bisa menunjuk dan menulis kata-kata pendek di kertas. Saat Nadia mendengar kabar tentang gadis Indonesia yang ditemukan di pagoda tua, ia langsung pergi ke sana. Ketika melihat wajah Indri, Nadia menangis. Ia segera memotret, merekam, dan menghubungi kontaknya di media internasional. Kembali ke Rika. Hari itu, ia duduk menatap langit. Surat dari RS tempat datang. Hasil röntgen menunjukkan salah 1 ginjalnya rusak. Entah karena stres berat, infeksi lama, atau proses kerja paksa yang dialaminya dulu, yang jelas hidupnya tak akan sama lagi. Dan di titik itu, ia akhirnya menekan nomor telepon Nadia. "Aku siap bicara." Nadia langsung datang malam itu juga bersama tim kecilnya.
Mereka merekam testimoni Rika, menyimpan salinan ke banyak server, dan mulai menyusun dokumen pengaduan ke Mahkamah Internasional. Namun ancaman pun datang lebih cepat dari yang mereka kira. Keesokan paginya, rumah Rika dilempari batu. Sepucuk surat bertuliskan, "Berhenti sekarang atau semua keluargamu ikut hilang seperti Indri." Tapi Rika tak mundur, ia justru makin yakin. Jika dia diam, maka pelaku akan terus leluasa menghancurkan anak-anak muda dari kampung seperti dirinya. Rika berdiri di depan kamera, wajahnya pucat tapi tegas, mengenakan kerudung sederhana, dan berkata, "Namaku Rika. Aku dipaksa menyerahkan ginjalku di Kamboja tanpa anestesi, tanpa gaji, tanpa ampun. Mereka memperlakukan kami seperti binatang. Tapi sekarang, aku bersuara, dan aku tidak sendiri lagi." Jejak darah, suara keadilan. Langit Jakarta pagi itu tampak biasa saja. Tapi di dalam gedung kaca setinggi 30 lantai di kawasan Kuningan, suasana jauh dari biasa. Ruang rapat itu dipenuhi wajah-wajah tegang. Di tengahnya berdiri Rika, mengenakan baju kurung biru sederhana dan jilbab putih, dikelilingi oleh tim hukum, wartawan asing, dan aktivis HAM dari berbagai negara. Di layar lebar di belakangnya, terpampang video kesaksian yang telah direkam malam sebelumnya. Kisah lengkap tentang perdagangan organ di Kamboja yang melibatkan dirinya dan puluhan TKI lainnya. "Ini bukan tentang saya saja," suara Rika bergetar tapi jelas. "Ini tentang semua yang tidak bisa pulang. Semua yang dikubur diam-diam tanpa nama. Ini tentang Indri." Di sudut ruangan, Nadia menggenggam tangan Indri yang kini sudah bisa bicara sepatah dua patah kata. Meskipun trauma belum sepenuhnya hilang, ia menolak kembali menjadi bayangan. Ia ingin bertahan, karena di dalam dirinya ada amarah, tapi juga harapan. 2 minggu sebelumnya, Nadia dan tim kecilnya menyamar sebagai pegiat kesehatan dari organisasi fiktif, menyusup ke lokasi baru tempat para TKI diproses. Lokasi itu ternyata berada di daerah pedalaman Banteay Meanchey, dekat perbatasan Thailand. Di sana mereka menemukan bukti nyata. Kamera tersembunyi merekam antrean para pekerja migran, ruang operasi darurat yang tak steril, dan bahkan tumpukan botol darah yang dikumpulkan tanpa izin. Yang membuat darah mereka membeku adalah penemuan 3 jasad dalam peti es, dengan label "tidak dikenal, ginjal kiri dan kanan hilang." Tak lama, Nadia menghubungi jaringan media internasional. BBC, Al Jazeera, dan Channel News Asia segera menurunkan tim. Tapi begitu berita pertama tayang, segalanya berubah. Komplotan panik. Winda yang selama ini merasa kebal hukum, mulai diburu. Foto wajahnya terpampang di berita internasional. Ia mencoba kabur ke Thailand lewat jalur darat. Tapi seorang informan lokal, mantan korban yang selamat, melaporkannya ke pihak berwenang. Winda ditangkap di perbatasan tanpa sempat menyamar lagi. Datangan ke Jakarta, membentuk aliansi keluarga korban TKI Kamboja. Mereka menggelar aksi damai di depan gedung DPR dan kantor Kemenlu. Rika berdiri di barisan terdepan. Pemerintah Indonesia awalnya lamban, bahkan cenderung diam. Namun tekanan media dan publik memaksa mereka bersuara. Menteri Luar Negeri mengeluarkan pernyataan resmi dan mengirim tim investigasi ke Phnom Penh. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengakui ada kelalaian besar dalam perlindungan pekerja migran. Di Phnom Penh, pengadilan kasus Winda dan jaringan internasional itu menjadi perkara besar abad ini. Lebih dari 30 orang terlibat, termasuk dokter, polisi, bahkan pejabat imigrasi. Pengadilan berlangsung selama 2 bulan penuh dengan pengamanan ketat dan siaran langsung di banyak media. Rika dan Indri hadir sebagai saksi kunci. Saat berdiri di kursi saksi, Rika menggenggam kalung kecil milik almarhumah temannya, Sari, TKI yang tak pernah pulang. Dengan suara berat tapi penuh keberanian, ia menceritakan seluruh kejadian, dari perekrutan, penyiksaan, operasi tanpa bius, hingga pembuangan. Tak ada yang bisa berkata-kata setelah ia selesai. Air mata membasahi ruangan. Hakim bahkan sempat menunda sidang 15 menit karena terlalu emosional. Putusan akhir dibacakan. Winda dihukum penjara seumur hidup. Dr. Lau dihukum mati oleh pengadilan Kamboja. Pemerintah Indonesia dan Kamboja menandatangani perjanjian baru tentang perlindungan TKI. 2 bulan setelah sidang, Rika kembali ke kampung halamannya di Cianjur. Tapi ia bukan lagi gadis yang sama. Ia kini dikenal sebagai suara perubahan. Ia rutin berbicara dalam seminar, berdiri bersama aktivis, dan menjadi simbol kekuatan perempuan desa. Ia juga membentuk lembaga bantuan dan perlindungan pekerja migran, memberikan edukasi ke desa-desa tentang bahaya perekrutan ilegal dan cara aman menjadi TKI. Indri memilih tinggal bersama Nadia di Jakarta.
Ia masih dalam pemulihan trauma, tapi kini tersenyum lebih sering. Ia mulai belajar menulis lagi dan bercita-cita menjadi perawat. Rika berdiri di tengah hijaunya ladang, angin menerpa jilbabnya, dan matahari perlahan turun. Suara narasi lembut terdengar. Mereka mengambil ginjalku, tapi tidak bisa mengambil keberanianku. Aku tidak ingin balas dendam, aku ingin hentikan mereka, supaya tidak ada lagi Rika lain, tidak ada lagi Indri lain yang pulang tinggal nama. Sahabat semua, inilah akhir dari kisah pilu yang menimpa para pahlawan devisa kita di negeri orang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik senyum dan kerja keras para TKI, seringkali tersembunyi luka, derita, bahkan pengorbanan yang tak terlihat oleh dunia. Semoga mereka yang menjadi korban mendapatkan keadilan yang layak. Dan semoga kita, sebagai bangsa, tidak pernah lagi menutup mata terhadap penderitaan anak-anak negeri sendiri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian merasa cerita ini layak diketahui lebih banyak orang. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Insya Allah, yang lebih membuka mata dan menggugah hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.